Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, membaca judul video yang sedang kalian simak sekarang ini tentu memunculkan pertanyaan, kenapa dan apa hubungan sapi merah dengan Yahudi Israel? Namun apabila menelisik manuskrip sejarah agama-agama Samawi, sapi sering dikaitkan pada hal-hal penting. Salah satu contohnya pada zaman kenabian Musa alaihissalam. Terdapat berhala berbentuk sapi yang disembah kaum Nabi Musa dan menjadi alasan mengapa Allah Subhanahu wa Ta'ala menghukum mereka. Lantas apakah dengan kemunculan sapi merah di Israel merupakan pertanda akan terjadi peristiwa yang besar? Ataukah sejarah di zaman Nabi Musa akan kembali terulang? Tetap tonton terus video ini hingga akhir agar tidak sesat. Jika kalian senang membaca terjemahan Al-Quran atau kitab-kitab tafsir berbahasa Indonesia karangan ulama Nusantara, maka kaum Bani Israel merupakan satu-satunya kaum yang kisahnya sangat panjang diceritakan. Bahkan akan sering ditemukan pada tiap-tiap lembaran mushaf Al-Quran. Seperti dalam surah Al-Baqarah, jumlah firman Allah yang menceritakan Bani Israel terdiri dari 83 ayat dengan 3 tema yang telah dikategorikan. Pertama, mengandung berbagai macam jenis peringatan untuk beriman kepada Allah melalui dakwah Nabi Musa alaihissalam. Kedua, kisah diselamatkannya Bani Israel dari penindasan Fir'aun dengan mukjizat agungnya. Dan terakhir, Allah berikan mereka perlindungan dari sengatan matahari serta dicukupkan kebutuhan pangannya tatkala Nabi Musa bersama dengan kaumnya melakukan perjalanan menuju kota Palestina. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan ingatlah ketika kami berfirman, masuklah kamu ke negeri yang di dalamnya terdapat Baitul Maqdis, dan makanlah segala kesukaanmu dari hasil buminya yang banyak lagi enak, dan masuklah melalui pintu gerbangnya sambil berbungkuk. Dan katakanlah, bebaskanlah kami dari doa, niscaya kami ampuni kesalahan-kesalahanmu, dan kelak kami akan menambah pemberian kami kepada orang-orang yang berbuat baik." Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 58. Sayangnya, setelah memasuki Baitul Maqdis serta merasakan banyaknya nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bangsa Yahudi kembali menunjukkan sifat sombong maupun penentangan kepada Nabi Musa dan Sang Pencipta. Dalam kitab tafsir Al-Kabir karya Imam Al-Razi, diriwayatkan beberapa kisah Bani Israel yang melakukan penentangan kepada Nabi Musa. Salah satunya berawal ketika utusan Allah hendak berangkat untuk menerima wahyu berupa kitab Taurat di Bukit Sina. Karena ingin mendapat kesaksian jika dirinya adalah seorang utusan Allah, yang sebenarnya Nabi Musa pun memilih 70 orang Bani Israel sebagai pengawal sekaligus memohon ampun atas perbuatan buruk kaumnya kepada Allah secara langsung. Namun sesampainya beliau beserta rombongannya di tempat itu, ke-70 orang tersebut terhalang kabut tebal dan hanya Nabi Musa yang masuk sebagai penerima wahyu Allah. Mirisnya, karena watak asli Bani Israel yang sombong serta banyak keinginan, rombongan Nabi Musa meminta agar mereka bisa melihat Allah dengan jelas. Alhasil, ke-70 orang itu seketika tak sadarkan diri lantaran dibuat terguncang oleh bunyi halilintar yang bergemuruh. Hal tersebut sebagaimana telah diabadikan pada salah satu ayat di dalam Al-Quran. Dan Musa memilih 70 orang dari kaumnya untuk memohonkan taubat kepada kami pada waktu yang telah ditentukan. Maka ketika mereka diguncang gemuruh halilintar, Musa berkata, "Ya Tuhanku, kalau engkau kehendaki, tentulah engkau membinasakan mereka dan aku sebelum ini. Apakah engkau membinasakan kami karena perbuatan orang-orang yang kurang berakal di antara kami?" Allah berfirman, "Siksaku akan ditimpakan kepada siapa yang aku kehendaki, dan rahmatku meliputi segala sesuatu. Maka akan aku tetapkan rahmatku untuk orang-orang yang bertakwa, yang menunaikan zakat dan beriman kepada ayat-ayat kami." Al-Quran Surah Al-A'raf ayat 155 hingga 156. Akan tetapi, selain sikap buruk yang ditunjukkan Bani Israel saat peristiwa turunnya Taurat, Nabi Musa juga semakin dibuat kehabisan akal pasca perjalanan beliau dari Bukit Sina. Bagaimana tidak, utusan Allah yang digelar Kalamullah itu kaget ketika melihat kaumnya yang hanya ditinggal selama 40 hari kembali menyembah berhala. Ternyata penyimpangan Bani Israel bisa kembali berlangsung, sebab ketika Nabi Musa melakukan perjalanan rohani, tak ada satupun dari mereka yang tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menerima wahyu, termasuk Nabi Harun yang diamanahkan menjadi Bani Israel. Karena itu, mereka kemudian meminta Nabi Harun alaihissalam untuk membuat sesuatu sebagai sesembahan
Jelas saja, Nabi Harun yang tak ingin melanggar amanah, Nabi Musa menolak dengan tegas dan memerintahkan untuk bersabar. Sebab Nabi Musa pasti akan pulang membawa kabar gembira berupa firman-firman Allah. Ironisnya, melalui sebuah pengkhianatan, salah seorang pengikutnya bernama Samiri diam-diam membuat patung anak sapi dan mengajak seluruh Bani Israel menyembah berhala tersebut. Sadar atau tidak, watak buruk Bani Israel yang diabadikan dalam Al-Quran maupun kitab-kitab sejarah selalu berkaitan dengan sapi. Tak heran jika surah kedua dalam Al-Quran diberi nama Al-Baqarah atau sapi betina. Lantaran sepertiga dari seluruh ayatnya bercerita tentang buruknya kaum yang menganut agama Yahudi itu. Kondisi tersebut bisa kalian lihat sendiri di dalam Al-Quran. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, sesungguhnya Allah menyuruh kalian menyembelih seekor sapi betina. Bani Israel berkata, apakah kamu hendak menjadikan kami sebagai bahan ejekan?" Musa menjawab, "Aku berlindung kepada Allah agar tidak menjadi salah seorang dari orang-orang yang jahil." Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 67. Dalam kitab tafsir Al-Madinah Al-Munawwarah, perintah menyembelih sapi pada ayat barusan untuk mengungkap pelaku yang telah merenggut seorang nyawa Bani Israel. Namun lagi-lagi, bukannya mentaati perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, kaum Nabi Musa justru berprasangka buruk kepada sang Nabi. Bahkan dalam ayat 68 hingga 70 surah Al-Baqarah, perintah tersebut baru mereka lakukan setelah mengajukan berbagai pertanyaan. Ada yang bertanya tentang ukuran, umur, hingga warna sapi itu sendiri. Alhasil, setelah mereka menyembelih sapi betina berwarna kuning keemasan, Nabi Musa kembali memerintahkan kaumnya untuk mengambil sebagian tubuh hewan tersebut, lalu memukulkan pada korban. Dan benar saja, atas kehendak Allah, mayat itu seketika hidup dan mengungkap siapa yang telah membunuhnya. Mengejutkannya, setelah kisah yang terjadi lebih dari 3.500 tahun itu berlalu, pemeluk agama Yahudi masih terus mempercayai penyembelihan tersebut sebagai sebuah tradisi nenek moyang mereka. Bahkan pada penghujung tahun 2022, mayoritas Yahudi di negara Israel dibuat gempar dengan penemuan 5 ekor sapi merah yang sudah mereka cari selama bertahun-tahun. Menurut kepercayaan umat Yahudi di Israel, sapi merah merupakan salah satu hewan khusus yang digunakan sebagai persembahan dalam Alkitab Ibrani serta Alkitab Kristen. 5 ekor sapi itu akan dibakar dan diambil abunya dalam sebuah upacara penyucian atau penebusan dosa para pendahulu mereka. Dari sudut pandang pakar teolog Yahudi bernama Rabbi Chaim Reichman memberikan penjelasan bahwa ditemukannya 5 ekor sapi itu juga merupakan pertanda jika akhir zaman tak lama lagi. Sebab munculnya hewan tersebut mendukung pembangunan bait suci ketiga yang dalam kepercayaan Yahudi diyakini sebagai tanda paling nyata akan terjadinya hari kiamat. Akan tetapi, apa yang dipercaya oleh umat agama lain tak bisa dipercaya begitu saja oleh umat muslim. Sebab dalam ajaran Islam, pertanda hari kiamat memiliki rujukannya tersendiri. Seperti pendapat Buya Yahya dalam kanal YouTube Al-Bahjah TV yang mengatakan bahwa Islam tidak pernah mengajarkan dan menyebut sapi merah sebagai pertanda hari kiamat, entah itu kiamat sugra maupun kubra. Dalam akidah kita yang harus kita yakini, tanda-tanda hari kiamat besar tidak ada sapi merah. Mirisnya, informasi yang menghubungkan sapi merah dengan tanda kiamat begitu cepat tersebar di berbagai platform media sosial. Padahal menurut Buya Yahya, apabila pemberitaan tersebut terus disebarluaskan, maka bisa jadi akan dimanfaatkan oleh penganut Yahudi ekstrim Israel untuk menghancurkan Palestina. Sahabat beriman, menurut kalian, apakah tanda kiamat yang dipercaya oleh Yahudi bisa diyakini oleh umat muslim? Allahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.